Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Afifah Fauzi dengan NIM 11210340000231. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan berjudul Munasabah pada Surah Maryam, Perspektif Hasbi As-Siddiqi dalam Tafsir Al-Bayan. Munasabah adalah ilmu yang membahas atau yang menjelaskan dengan tujuan untuk menjelaskan hubungan antar ayat di dalam surah, di dalam Al-Quran. Adapun korelasinya diantaranya korelasi antar ayat yang letaknya berdampingan, kemudian korelasi antar surah dengan surah sebelumnya, korelasi antar bagian dalam satu ayat, dan korelasi antar penutup surah yang satu dengan awal surah yang setelahnya. Surah Maryam terdiri dari 98 ayat, tergolong surah Makkiyah, di mana di dalam surah Maryam ini membahas beberapa kisah, di antaranya ada kisah Nabi Zakaria, kisah Siti Maryam, kisah Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya. Hasbi As-Siddiqi, siapakah beliau? Ya. Hasbi As-Siddiqi ini lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Loksaumawe, Aceh Utara. Ayahnya bernama Al-Hajj Tunku Muhammad Hussein bin Muhammad Su'ud. Beliau adalah salah seorang ulama yang merupakan yang terkenal pada masa itu. Ibunya bernama Tengku Amrah, yang merupakan putri Tengku Abdul Aziz, yang memangku jabatan Qadicik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh. Hasbi adalah keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama pada generasi ke-37. Nama As-Siddiq ini diletakkan oleh dari saran salah seorang gurunya yang bernama Syekh Muhammad bin Salim Al-Kalali. Hasbi menikah dengan Tengkunya Asiyah binti Tengku Haji Hanum, yang merupakan saudara sepupunya, dan memiliki empat orang anak. Eh, Kemudian Hasbi ini belajar qiraah, tajwid, dasar-dasar fikih, tafsir di daya-daya di Loksaumawe. Nah, hingga pada akhirnya Hasbi ini apa, mengeluarkan atau menerbitkan karya tafsirnya yang berjudul Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Bayan. Nah, kemudian lanjut kepada slide berikutnya. Alasan mengapa saya memilih judul ini. Yang pertama, karena setelah ditinjau lebih lanjut terkait kajian munasabah, sebagian dari penelitian terdahulu itu belum ada yang secara jelas mengungkapkan munasabah atau korelasi antar ayat, terutama pada surah Maryam ini. Maka dari itu saya ingin mencoba untuk mengkaji lebih dalam lagi, terlebih dalam, dan saya mengambil perspektif dari Hasbi As-Siddiqi. Kemudian yang kedua, alasannya terdapat perbedaan perspektif tadi. Jadi di dalam penelitian sebelumnya saya menemukan pembahasan terkait munasabah surah Maryam, namun dalam perspektif yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulis juga tertarik untuk mengkaji bagaimana munasabah yang ada di dalam surah Maryam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam surah Maryam itu terdapat ijaz lugawi, ya, bahwasanya di dalam setiap akhir ayatnya terdapat kesamaan kata, kesamaan konsonan, ya, kayak misal sobiya, terus robiya, seperti itu. Jadi saya apa ingin mengkajinya, pastilah ada munasabah di balik itu gitu. Bagaimana korelasi antar ayatnya. Nah, kemudian kenapa saya mengambil tafsir Al-Bayan? Karena tafsir Al-Bayan ini merupakan edisi yang disempurnakan dari tafsir karya Hasbi dengan judul Tafsir An-Nur. Dan sebelumnya juga belum ada penelitian terdahulu yang membahas munasabah pada surah Maryam di dalam tafsir Al-Bayan. Sumber data yang saya gunakan itu yang pertama sumber data primer, yang pastinya adalah Al-Quran Al-Karim dan Tafsir Al-Bayan karya Hasbi As-Siddiqi.
Kemudian sumber data sekunder yang saya gunakan itu literatur-literatur yang terkait dengan penelitian yang saya gunakan, baik itu kitab, buku, skripsi, tesis, ataupun artikel-artikel jurnal yang terkait. Bagaimana saya cara melakukan penelitian ini? Yang pertama, saya pastinya akan membaca tafsir Al-Bayan itu sendiri dari karya Hasbi yang berfokus pada tafsir surah Maryamnya. Kemudian saya akan mencatat hal-hal yang penting agar dapat saya cantumkan nantinya pada skripsi saya. eh, dan akan saya analisa pastinya. Kemudian yang ketiga, akan melakukan literatur review yang berkaitan dengan penelitian saya. Setelah saya mencari, data tersebut, kemudian saya akan memilah, membatasi dan mengelompokkan sumber data yang ada, sehingga nantinya akan memudahkan saya dalam menyusun skripsi. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.